Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang tolong-menolong. Bisa kita ketahui bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial. Apa yang dimaksud dengan makhluk sosial? Ada yang tahu? Ya, betul. Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan atau tanpa bergantung dengan uluran tangan dari sesama manusia. Nah, sampean tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan hidup seorang diri. Sampean tidak bisa melaksanakan kegiatan apapun seorang diri. Pasti butuh bantuan orang lain. Bantuan itu berupa apa saja? Bisa berupa material, kayak uang, kemudian pakaian, atau barang-barang yang lain dan sebagainya. Bisa juga berupa moral, seperti misalkan nasihat, ide, seperti itu. Nah, karena itulah kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk saling tolong-menolong satu sama lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya adalah tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan pula kamu tolong-menolong untuk kesesatan dan menuju ke arah dosa. Nah, dari ayat itu sudah sangat jelas ya, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tolong-menolong satu sama lain. Nah, tanpa terkecuali ya. Siapapun itu kita beri bantuan selama kita masih bisa untuk memberikan pertolongan. Nah, bantuan itu harus yang baik atau yang buruk kalau kita lihat dari ayat itu tadi. Harus bantuan yang baik atau harus bantuan untuk menuju ke arah keburukan? Coba. Ya, bantuan untuk menuju ke arah kebaikan. Ya, maksudnya jadi selama orang yang kita tolong itu melakukan sesuatu yang baik, maka kita tolong selama juga kita bisa membantunya dan itu tidak membebani atau merepotkan diri kita sendiri. Paham ya? Tapi selain itu kalau orang lain meminta tolong untuk hal yang buruk, untuk hal yang negatif, apakah kita menolaknya dengan kasar, dengan cacian atau dengan ejekan dan sebagainya? Tidak ya. Kita berikan pengertian dengan baik. Kita mohon maaf dulu, mohon maaf kita tidak bisa membantu kamu karena yang kamu lakukan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Dan Allah tahu apa yang kamu lakukan, seperti itu. Jadi kita gunakan bahasa yang baik untuk menolak orang lain yang meminta bantuan kita, seperti itu. Nah, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, pernah memberikan nasihat kepada kita. Intinya adalah barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang lain, maka hidupnya juga akan dipermudah. Tidak hanya di kehidupan dunia saja, tapi kelak di akhirat juga akan mendapatkan kemudahan. Barang siapa yang menutupi aib diri sendiri maupun aibnya orang lain, maka kelak dia juga akan ditutupi aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itulah keutamaan dari tolong-menolong ya. Kalau kita saling menolong satu sama lain, insya Allah kita juga akan ditolong oleh orang lain juga. Nah, kalaupun misalkan kita sudah berhasil menolong orang tersebut, tapi dia kalaupun tidak mau menolong balik kita, bagaimana? Kita yakin Allah adalah sebaik-baik penolong, gitu ya. Allah pasti akan menolong kita jauh lebih baik daripada orang yang dulu kita tolongi, seperti itu. Nah, jadi kalaupun kita memberikan pertolongan, kita harus memberikan pertolongan dengan ikhlas, dengan sepenuh hati, tanpa ada rasa terpaksa atau rasa berat yang membebani diri kita. Insya Allah jika kita melakukannya dengan baik, dengan ikhlas, pasti Allah akan mempermudah kita dalam menolong orang tersebut, dan Allah akan mempermudah kita juga di segala urusan dan juga kesulitan yang mungkin kita hadapi di masa yang akan datang. Baik, dari beberapa penyampaian materi ini mungkin ada yang ditanyakan dari anak-anak semua.
Saya Pak. Ya, silakan Arya. Saat kita menolong, apa boleh kita menerima imbalan, tapi kita dengan niat ikhlas? Nah, pertanyaan yang bagus. Perlu kita ketahui ya anak-anak semua, untuk memberikan pertolongan kepada orang lain kita harus melakukannya dengan ikhlas, tanpa mengharapkan sesuatu apapun, tanpa pamrih, gitu ya. Jangan sampai kita menolong dengan imbalan. Misalkan, aku gelem nolongi kowe, asalkan kowe gelem bayari aku 5.000 atau 10.000, misalkan seperti itu ya. Nah, kalau kita memberikan pertolongan dengan minta imbalan, itu sama saja kita malah justru menambah beban atau mempersulit permasalahan orang tersebut. Betul atau tidak? Betul ya. Nah, karena itu kita yakinkan, kita niatkan diri kita untuk menolong orang lain itu dengan ikhlas, tanpa imbalan atau tanpa pamrih apapun. Nah, misalkan ketika orang yang kita tolong itu menyodorkan kita sesuatu yang mana itu niatnya adalah sebagai mungkin ucapan terima kasih atau mungkin sebagai penghargaan dan lain sebagainya, ya kita usahakan kita tolak dengan halus. Tapi jika orang tersebut memaksa, itu adalah rezeki yang Allah berikan untuk kalian, maka terimalah dengan baik, dengan ikhlas. Karena bisa jadi jika kita tidak mau menerimanya, itu malah akan membuat sakit hati orang yang kita tolong. Sepakat ya? Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ya. Mengapa tolong-menolong itu dapat memperkuat kesatuan dan kesatuan? Persatuan dan kesatuan. Oke, pertanyaan bagus juga dari Ivori. Perlu kita ketahui, sekali lagi, tolong-menolong itu adalah sesuatu yang baik. Manusia itu kan tadi makhluk apa? Makhluk sosial ya. Nah, supaya kita bisa berinteraksi satu sama lain, kan kita otomatis harus bisa bertemu, bertatap muka, dan berbicara satu sama lain dengan manusia juga. Nah, coba bayangno cara misalkan kita melakukan apapun seorang diri, kita yakin, oh aku iso nyelesainnya masalahku dewe, aku gak perlu bergantung dengan orang lain, yakin semuanya bisa selesai dengan baik. Ya mungkin ada satu atau dua masalah itu bisa terselesaikan, tapi ada juga masalah yang tidak bisa diselesaikan kecuali tanpa bantuan orang lain. Nah, oleh karena itu dengan kita saling tolong menolong itu akan semakin mempererat ukhuwah Islamiyah. Otomatis kita akan saling mengenal satu sama lain, betul kan? Saling mengetahui sifat, karakter satu sama lain, seperti itu. Mungkin siapa tahu kalau kita menolong seseorang, kita akan menjadi dekat, menjadi akrab, menjadi teman, saudara, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan tolong menolong itu dapat mempererat tali persaudaraan, seperti itu. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin siapapun yang minta tolong, apapun latar belakangnya, kita tolong sebaik mungkin. Tapi dengan catatan, dalam kasus kita menolong orang lain, terutama kaitannya dengan akidah atau keimanan, itu kira-kira bisakah kita ganggu gugat? Tidak ya. Kalau kaitannya dengan keimanan, akidah, misalkan seperti ini, sampean suatu ketika diminta tolong oleh orang yang non muslim untuk apa ya, misalkan iki arep enek kegiatan sosial yang baik, tolong misalkan membantu dalam kaitannya kayak yang kaitannya dapat memperkeruh ya atau merusak akidah atau keimanan, itu sebaiknya kita apa? Kita terima atau kita tolak? Kita bantu atau kita tolak mereka? Kita tolak ya. Kecuali kalau misalkan bantuannya itu masih wajar ya, dalam artian ayo tak bantu benak niki, tak bantu dandani iki. Saya minta tolong orang non muslim gak apa-apa. Tapi misalkan tolong moco syair iki, misalkan seperti itu. Tolong bacaan pujian-pujian iki nang nggone jamaah, aku jek enek acara arepe enggak. Tidak boleh seperti itu ya. Lakum dinukum waliyadin. Apa yang kaitannya dengan akidah, dengan keimananmu, ya kamu sendiri yang menjalaninya. Kaitannya dengan akidah sama keimananku, ya biar aku sendiri yang menangannya. Seperti itu ya. Jadi kita boleh tolong menolong tapi tetap ada batasannya gitu ya. Seperti itu. Oke, pertanyaan bagus dari Fori. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Silakan Arya. Apa hukum menolong orang dengan niat buruk tetapi kita tidak mengetahui niat orang tersebut? Oke, pertanyaan yang
bagus juga. Oke. Hati itu adalah rahasia dari Allah dan juga manusia, ya kan? Yang tahu isi hati seseorang kan hanya orang itu sendiri dan juga Allah. Nah, misalkan ada orang yang meminta tolong kepada kita, niatnya itu untuk menjalankan sesuatu yang sifatnya itu maksiat atau sesuatu yang buruk. Tapi mereka tidak membicarakannya kepada kita, cuma minta tolong begitu saja. Nah, kita tidak tahu apa maksud dari permintaan tolong teman kita tersebut, misalkan seperti itu. Nah, terus apa yang kita lakukan? Selama kita tidak mengetahui apa yang diniatkan atau yang dimaksudkan oleh orang yang minta tolong itu, kita bantu saja, ya. Tetap kita bantu semampu kita, semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Masalah tentang kelanjutannya, apakah nanti mungkin orang yang minta tolong itu akan dipermudah urusannya atau tidak, itu ada urusannya siapa? Allah, ya. Yang penting kita kan sudah memberikan pertolongan yang terbaik, meskipun kita tidak tahu bagaimana niat asli dari orang yang minta tolong tersebut. Jadi sudah tidak usah ragu, tidak usah khawatir. Allah akan selalu bersama kita. Ya. La tahzan innallaha ma'ana. Allah akan memberikan jalan yang terbaik, akan memberikan kemudahan buat kita dalam membuka mungkin kedok atau rahasia dari orang yang minta tolong kita tersebut. Oke, mungkin ada lagi yang ditanyakan? Sudah ya? Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, insya Allah pertemuan kita pada hari ini kita coba sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas bersama-sama ini bermanfaat buat anak-anak semua, dan semoga kita semua senantiasa digolongkan sebagai orang-orang yang ringan tangan, yang selalu menolong saudara kita, teman kita, keluarga kita, siapapun itu, dimanapun dan kapanpun, tanpa mengenal pamrih dan ikhlas lillahi ta'ala. Baik, mari kita akhiri majelis ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.